Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kesejahteraan, kebahagiaan bersama kita semua dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang doktrin-doktrin dan klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib, oknum-oknum kaum Ba'alawi ini, seperti tak ada habis-habisnya. Satu sudah ditemukan, kemudian ditemukan doktrin-doktrin yang lainnya. Seperti apa yang ada dalam video ini. Mari kita simak terlebih dahulu. Merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Barusan sudah sama-sama kita simak videonya, klaim-klaim atau doktrin-doktrin yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi atau Habaib Indonesia. Ya, kita masih sebut sebagai oknumnya gitu ya. Cuman kalau oknumnya kebanyakan juga kita repot juga begitu. Nah, apakah ini sesuai dengan fakta-fakta sejarah? Maka akan kita temukan jawabannya dalam video berikut ini. Saya menemukan sebuah potongan video jawaban yang disampaikan oleh Profesor Anhar Gonggong, yang beliau merupakan ahli sejarah Indonesia, bahkan dikenal pula di luar negeri. Jawaban ini disampaikan saat beliau menghadiri seminar yang diselenggarakan oleh Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga atau Padasuka di bawah pimpinan Ki Haji Raden Syarif Rahmat yang saat itu menggelar seminar, dan ini merupakan seminar kedua di Universitas UIN Negeri Jakarta. Dan sebelumnya sudah ada seminar tentang pengaburan sejarah Nusantara dan dilakukan juga di UIN pada tahun 2015, tepatnya 12 Maret. Jadi sebelum ramai-ramai polemik nasab yang seperti sekarang ini, Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga atau Padasuka pimpinan Ki Haji Raden Syarif Rahmat sudah melakukan seminar terlebih dahulu tentang pengaburan sejarah Nusantara pada tahun 2015. Nah, berikut kita saksikan video jawaban atas klaim-klaim yang dilakukan oleh salah satu oknum Habib tersebut. Mari kita simak. Saya ingin bertanya sama Prof. Anhar, ini banyak titipan dari peserta yang pulang Prof, karena tadi lama tanya jawab. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Gadri? Jadi sementara ini titipan dari beberapa peserta yang sudah pulang. Nah, mohon maaf moderator, dari masing-masing bagian kita tanyakan. Silakan Prof, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Profesor, langsung. Iya, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada dua dari sekian banyak bahannya masuk, dua yang diterima. Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid.
Tetapi, ada tetapinya. Diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman, namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang, itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih, itu jawaban saya. Bendera merah putih? Ya, yang bendera, kenapa benderanya? Maaf. Lambang burung Garuda, bendera merah putih konsep Habib Alikwitang. Enggak benar. Enggak benar. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang ini Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Alikwitang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Jawaban yang sangat akurat barusan membuka mata hati kita, pikiran kita, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga sejarah Nusantara kita, sejarah bangsa kita, sejarah leluhur-leluhur kita, agar tidak diklaim-klaim oleh klan-klan tertentu demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Salam Nusantara, salam Pancasila Jaya, NKRI harga mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.